Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 1 buah pepaya mentah. Ini ukurannya lumayan besar ya. Saya timbang kira-kira 1800 gram. Saya mau kupas dulu pepayanya. Pepayanya sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya ini akan saya parut. Untuk memarutnya saya gunakan parutan keju. Kalian bisa gunakan parutan yang biasa digunakan untuk memarut kelapa. Setelah diparut seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Setelah selesai diparut, ini pepayanya akan saya peras dulu ya. Karena ini banyak sekali mengandung air. Nah, itu airnya banyak banget. Saya gunakan kain bersih untuk memeras pepayanya. Kelihatan airnya banyak banget ya. Kita peras semua pepayanya sampai selesai. Tuh kelihatan airnya ini banyak banget. Setelah selesai diperas, kita timbang dulu pepayanya untuk mengetahui berapa jumlah gula yang akan kita pakai. Setelah ditimbang ini beratnya 480 gram, jadi ini hampir 500 gram. Jadi untuk gulanya saya gunakan 500 gram. Siapkan 15 gram bubuk jeli atau 1 saset besar. Ini saya gunakan rasa leci. Atau bisa diganti dengan rasa yang lain. Ini nanti fruity acidnya kita pakai ya. Larutkan bubuk jeli dengan 50 ml air. Aduk sampai bubuk jelinya itu larut. Setelah bubuk jelinya larut, ini saya tambahkan 1 saset vanili bubuk. Diaduk kembali sampai tercampur. Selanjutnya pindahkan pepaya yang sudah diperas ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 500 gram gula pasir. Untuk takaran gulanya sama dengan berat pepaya ya. Jadi berat pepaya setelah diperas itu ditimbang. Kemudian kita gunakan takaran gulanya itu sama dengan berat pepaya. Masukkan bubuk jeli yang sudah dilarutkan. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata, nyalakan api kompor, kemudian ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel Rania Kitchen, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan setiap kami upload video baru. Setelah dimasak beberapa saat, kelihatan ini gulanya sudah mencair. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya itu benar-benar kering. Kalau adonannya sudah mengering seperti ini, bisa dimasukkan fruity acidnya. Ini saya tambahkan juga 3 sendok makan air jeruk nipis. Ditambahkan air jeruk nipis seperti ini agar nanti rasanya lebih segar ya. Kita masak kembali sampai adonannya itu benar-benar kering. Ini adonannya sudah saya masak kira-kira 25 menit. Kelihatan ini sudah mulai kering ya. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar kering. Setelah 30 menit dimasak, saya akan ambil sedikit adonan, saya biarkan dulu. Sisanya saya aduk kembali sampai kering. Nah, untuk adonan yang saya ambil tadi sudah bisa dipulung ya. Seperti ini. Sudah tidak lengket di tangan, berarti adonannya sudah matang. Jadi adonannya itu sudah kelihatan putih-putih di pinggiran wajan, baru kita angkat ya. Selanjutnya adonannya saya bagi menjadi 4 bagian. Lalu ini nanti masing-masing akan saya tambahkan dengan pewarna makanan yang berbeda. Yang pertama saya tambahkan dengan warna ungu. Kita aduk-aduk aja sampai warnanya tercampur rata. Nah, terakhir ini warna kuning, jadi untuk warnanya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah selesai ditambahkan pewarna, ini saya masukkan masing-masing adonan ke dalam plastik. Selanjutnya ini akan saya giling adonannya. Karena ini akan saya potong-potong, jadi saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Dimasukkan semua warna ke dalam plastik. Selanjutnya ini akan kita potong-potong ya. Siapkan gula pasir. Untuk mencetaknya bisa dengan cara dipotong-potong seperti ini ya. Atau bisa juga dibulatkan langsung. Diambil sedikit adonan, kemudian bulatkan dan gulirkan ke dalam gula pasir.
Hasilnya seperti ini. Sekarang kita ambil satu bagian adonan, keluarkan dari plastik. Ini sudah saya gunting ya plastiknya. Lalu ini akan saya potong-potong. Untuk besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jadi kalau menurut kalian cara seperti ini ribet, kalian bisa cukup bulat-bulatkan aja adonan, kemudian digulirkan ke dalam gula pasir. Potong-potong sampai membentuk kotak seperti ini. Setelah selesai dipotong-potong, tinggal kita pindahkan aja ke dalam gula pasir. Kemudian kita balurkan aja seperti ini ya. Ini mudah banget, tinggal dibalur-balur aja. Boleh sekalian dirapikan. Dan hasilnya seperti ini ya, setelah dibaluri dengan gula pasir. Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Ini udah adonan yang terakhir. Jadi ini sangat mudah banget ya untuk membuatnya. Dan ini hasilnya setelah selesai semuanya dibaluri dengan gula pasir. Hasilnya itu mirip seperti permen yang dijual-jual itu. Bentuknya lumayan rapi ya. Dan untuk yang dibulat-bulatkan seperti ini hasilnya. Ini saya campurkan aja semua warnanya agar lebih menarik lagi tampilannya. Setelah dicampurkan seperti ini, kita angin-anginkan dulu 1 malam. Jadi ini tidak perlu dijemur lagi ya. Cukup diangin-anginkan aja 1 malam. Dan ini sudah 1 malam dibiarkan. Ini saya simpan di dalam ruangan yang ber-AC, jadi dia lebih cepat kering. Setelah kering bisa disimpan di dalam toples seperti ini. Jadi kalau ini mau dijual, ini bisa banget. Seperti ini hasilnya. Permen jelly ini bisa tahan 2 bulan di suhu ruang dan 5 bulan di dalam lemari es. Sekarang saya akan cobain rasanya. Saya ambil 1. Bismillah. Manis. Ini kering ya, sedikit kenyal tapi tidak terlalu kenyal. Rasanya itu manis dan sedikit ada asam-asam segernya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum dan selamat mencoba.